Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan sore hari ini pemirsa kita bisa berjumpa kembali dalam program spesial kita, Edukasi. Setiap hari Senin pemirsa kita hadir membersamai waktu sore Anda untuk memberikan informasi, utamanya dunia pendidikan yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwasanya sekolah merupakan lembaga sebagai pembentuk generasi ke depan menjadi lebih baik. Dan salah satu sekolah yang saat ini hadir untuk memberikan kesannya, ilmunya untuk kita semua, yaitu datang dari Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodlia. Dan Alhamdulillah hari ini pengurus, kepala sekolah, dan ketua yayasan serta santri sudah hadir di studio MTA TV. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah baik. Ya. Terima kasih nih sudah berkenan hadir di studio MTA ini Ustadz dan Mas Fauzan. Baik. Dari Semarang jauh-jauh datang ke Solo pasti cukup lelah ini saat perjalanannya. Tapi semangatnya untuk memberikan ilmu kepada semua, utamanya pemirsa MTA TV, ini menjadi dorongan yang kuat ya Ustadz ya. Dan kesempatan sore hari ini kita akan ngobrol lebih jauh sebenarnya Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodlia ini berdiri sejak kapan dan hingga eksis hingga saat ini, program studinya ada apa saja ini ya Ustadz ya. Baik, dan untuk para pemirsa sore hari ini kami juga berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Baik, saya perkenalkan satu persatu ya pemirsa. Di samping kiri saya ada Ustadz Ihsan Mudzakkir ST MKom selaku ketua yayasan Robi Rodlia ya Ustadz ya. Ya. Akrabnya dipanggil siapa ini Ustadz? Ihsan. Oh, Ustadz Ihsan ya. Baik, selanjutnya di samping beliau ada Ustadz Fahihuddin Habibullah Al-Ihsan SS Eskom MSI ya Ustadz ya. Sekarang kepala sekolah di SMK Robi Rodlia ya Ustadz ya. Ya. Sejak kapan Ustadz menjadi kepala sekolah? Sejak 2010. 2010 ya. Iya. Berarti 13 tahun ya Ustadz Iya, ya? 13 Alhamdulillah. Baik, dan di ujung sana pemirsa ada teman kita yang gagah ya, Mas Fauzan Ahmad Junaidi. Sehat Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Akrabnya dipanggil Mas Fauzan ini ya? Ya, Fauzan Ya, aja. Mas Fauzan. Baik, pemirsa, sore hari ini kita akan ngobrol ya lebih jauh terkait dengan Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodlia. Dan saya sebenarnya ingin tanya dulu Ustadz ya. Ini sekolah dan Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodlia ini sebenarnya di bawah naungan apa Ustadz, yayasan atau seperti apa ini Ustadz? Di bawah naungan yayasan Robi Rodlia. Di bawah naungan yayasan Robi Rodlia ya? Iya. Berarti yayasan ini sejak awal mendirikan Pondok Pesantren dan SMK ini atau seperti apa Ustadz? Semula ya hanya SMK, tapi perkembangan berikutnya sekalian pondok gitu. Baik. Ya. Tahun berapa ini Ustadz? Jadi SMK-nya dibuka tahun 2008. 2008. Tapi tahun berikutnya sudah mondok tadi ada pondoknya. Berarti tahun 2009 sudah ada pondoknya ya Sudah Ustadz ada ya? pondoknya. Baik, Ustadz Ihsan ini kan selaku perintis hingga saat ini juga masih mendampingi di Yayasan Robi Rodlia itu ya? Iya. Ini yang melatar belakangi Ustadz mendirikan SMK dan sekarang sudah berkembang menjadi Pondok Pesantren ini apa Ustadz? Boleh cerita? Ya itu berawal dari pengalaman hidup saya, yaitu dulu itu saya sekolahnya STM. Oh, SMK ya Ustadz ya kalau sekarang? Iya, ya? dulu kalau sekarang SMK. Tapi terus setelah pulang dari SMK saya ke Diniyah. Nah, saya pikir sekarang ini sulit mencari Diniyah yang tapi bisa apalagi sekarang ini maksudnya sekolah sampai 5 hari kerja itu sehingga pulang sampai jam 5 ya. Sudah sore enggak mungkin dia tadi Diniyah itu enggak mungkin kan gitu. Nah, maka tadi kita mendirikan sekolah tadi ya SMK sekaligus pesantren lah. Jadi anak-anak keluar dari sini sudah
tadi paham agamanya dan sekaligus memiliki life skill gitu. Wah, berarti memang yang dikejar itu bukan hanya skill keduniaan ya Ustaz ya, berarti ya? Bukan. Ya tadi utamanya ya tadi pemahaman agamanya sehingga selamat di akhirat kan gitu. Tapi karena dia hidup di dunia perlu life skill. Nah, life skillnya tadi kita ada jurusan tadi dua jurusan itu yang untuk life skillnya itu tadi. Baik, tadi kan Ustadz menceritakan bahwasanya ini berdasarkan pengalaman Ustadz pribadi. Dulu sekolahnya STM, kemudian kalau sore diniyah, kajian gitu ya Ustadz ya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata sekarang diniyah itu sulit didapatkan oleh santri-santri, apalagi dengan waktu kerja, waktu masuknya itu 5 hari itu ya. Lantas ini kan yang namanya mendirikan sekolah tentu banyak hal yang perlu disiapkan ya Ustadz ya. Strategi apa yang dilakukan Ustadz pada saat itu hingga akhirnya bisa mendirikan sekolah dan pondok pesantren ini Ustadz? Ya utamanya waktu itu ya komunitas-komunitas yang saya ada di situ saya ajak setuju dengan program ini tidak lah. Ketika setuju kita ajak kemudian mengumpulkan dana dan sebagainya, kemudian kita tadi setelah kumpul sudah ada tanah, kemudian kita bangun bangunannya itu. Baik, berarti memang ada komunitas yang membantu Ustadz untuk mendirikan sekolah ini dan hingga saat ini alhamdulillah masih berjalan ya Ustadz ya. Karena sekarang komunitas saya sudah banyak yang pensiun dan mungkin sudah pada yang meninggal, jadi sudah agak berkurang jadi ya saya mencari komunitas baru lagi. Baik, dan terbukti saat ini masih eksis Ustaz, Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia masih eksis ya. Dan pemirsa itu tadi sedikit cerita ya Ustaz ya, bagaimana berdirinya Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia. Dan kita coba beralih ke Ustadz Fakih ini selaku kepala sekolah di SMK Robi Rodia dan Pondok Pesantren sejak tahun 2010 ya Ustaz ya, ternyata ya Ustaz. Sudah 13 tahun berada di SMK tersebut. Betul. Memang karir mengajarnya dimulai di SMK dan Pondok Pesantren Robi Rodia atau seperti apa Ustaz ini ceritanya? Jadi saya mengawali sejak tahun 2008 sejak awal. Sejak awal juga ya Ustaz ya. Diamanai yayasan 2010 hingga saat ini. Jadi ada 2 jurusan di Robi Rodia. Yang pertama adalah multimedia dan tahun ajaran depan berganti menjadi desain komunikasi visual, serta kemudian jurusan teknik pembangkit tenaga listrik. Ini semua sudah binaan industri yang desain komunikasi visual binaan dari Universitas Dianuswantoro, kemudian yang teknik pembangkit tenaga listrik binaan PT Indonesia Power, unit pembangkit Semarang. Sudah ada pengantarnya, ternyata kerjasama dari sekolahnya ini sudah luar biasa terjalin ya Ustaz. Alhamdulillah. Berarti ini salah satu yang menandakan bahwasanya sekolah ini sudah memiliki program yang bagus ke depan dan santrinya juga didorong nanti bisa langsung terjun ke lapangan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini kan ada, saya melihat kan Pondok Pesantren dan SMK itu ya Ustaz. Berarti untuk izinnya sekolahnya ini seperti apa Ustaz? Jadi untuk izin sejak 2008 kita mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan untuk SMK-nya, dan kemudian sejak 2010 mendapatkan izin untuk penyelenggaraan pondok pesantren. Alhamdulillah, berarti yang dicita-citakan oleh Ustadz Ihsan tadi sudah tercapai hingga saat ini ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, ini yang menarik juga bagaimana proses pembelajarannya ini Ustadz. Ini kan bisa dibilang dua lembaga pendidikan dijadikan satu. Nah, santrinya ini seperti apa Ustadz? Boleh disampaikan? Ya, baik. Jadi tujuan dari Pondok Pesantren SMK Robi Rodia ini kan membangun generasi yang diridhoi oleh Allah, yaitu membangun kepribadian Islam dan memiliki keterampilan dalam teknologi dan kepemimpinan, leadership tadi. Jadi ada 3 hal yang kita tuju, maka semua proses yang ada di Pondok Pesantren SMK Robi Rodia dalam rangka untuk menunjang itu. Yang pertama kemudian dimulai dari Qiyamul Lail, kemudian sholat 5 waktu berjamaah, kemudian hafalan Quran, kajian kitab, kemudian ada Mu'aidah Hasanah, nasihat, serta
kedisiplinan dalam melakukan aktivitas di pondok pesantren SMK. Untuk program sekolah SMK dari jam 7 sampai jam 2, kemudian kita alhamdulillah ada kelas internasional ke Jerman, program Ausbildung, jadi lulusan Robby Rodia, kemudian dapat kuliah dan kerja di Jerman. Wow, Masya Allah ini. Yeah. Ada program kelas internasional juga ternyata ya? Ada program kelas internasional. Wow, selain kita mendapatkan nilai skillnya dunia, agama juga dapat, bahkan ada program kelas internasional ini kelas ya Ustaz ya. Wow, luar biasa ini Ustaz. Baik, kalau tadi juga disampaikan untuk program sekolah kan jam 7 sampai jam 2 ya Ustaz ya. Berarti di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia ini juga masih menerima untuk santri yang istilahnya hanya untuk datang untuk belajar saja, tidak asrama gitu ya Ustaz ya? Atau seperti apa Ustaz? Ya, untuk kedepannya untuk tahun ajaran depan ya kita berusaha untuk yang mondok gitu. Jadi agar optimal dalam pembentukan visi dan misi pondok pesantren SMK Robby Rodia. Berarti memang ke depan akan ditargetkan semua harus mondok ya Ustaz ya? Oh baik. Kalau saat ini berarti memang masih dalam proses, sebagian besar sudah mondok tapi yang sebagian kecil barangkali masih pulang laju, ya Ustaz ya? Masih laju. Ya, biasanya yang tetangga sekitar itu yang yang rumahnya dekat ya Ustaz. Rumahnya dekat itu yang laju. Kalau yang luar kota umumnya ya mondok itu. Ya, baik. Kita coba tanya-tanya ini. Salah satu santri juga ya Ustaz ya di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia, ada Mas Fauzan Ahmad Junaidi ini ya. Mas Fauzan, sepertinya bukan asli Semarang ya ini ya? Ya, kebetulan saya bukan asli Semarang. Dan asli saya Purwokerto. Oh, Purwokerto ya? Ya. Sekolah jauh-jauh ke Semarang ini nyari apa Mas? Nyari ilmu ya. Nyari ilmu ya. Dulu yang memotivasi Mas Fauzan untuk sekolah di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia ini siapa ini Mas? Ya, orang tua saya dan saya juga kebetulan tertarik dengan program sekolahnya. Yang membuat tertarik pada saat itu apa ya Mas? Ya, itu multimedianya. Oh, berarti sekarang program studi dan jurusannya yang diambil multimedia ya? Ya. Wah, sekarang kelas berapa Mas Fauzan? Sekarang kelas 11. Oh, kelas 11. Berarti sudah 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Baik, 2 tahun pemirsa sudah berada di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia. Yang paling terasa ini Mas, sebelumnya kan pasti sekolahnya, sebelumnya SMP mondok atau belum ini? Mondok juga. Oh, mondok, alhamdulillah. Berarti sudah tertata ini ya berarti. Kalau saat ini yang dirasakan Mas Fauzan di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia, apa yang membuat betah di sana nih Mas? Yang membuat betah ya dari misal kajian, terus teman-teman, ada nasihat juga kan buat memotivasi diri, ya itu seperti itu. Oh baik, memang untuk kegiatannya sangat tertarik ya, sampai kegiatan agama juga banyak. Dan kalau teman-temannya saat ini yang dari Purwokerto ada atau enggak ada Mas? Enggak ada. Oh enggak ada ya, malah sendiri ya? Iya. Ramadan kemarin sempat pulang atau? 2 minggu di pondok, 2 minggu di rumah. Oh di rumah ya, berarti sekarang sudah balik untuk persiapan nanti penilaian akhir sekolah gitu Ustaz ya? Iya, betul. Baik, pelaksanaan masih di Juli atau Juni Ustaz? Juni. Oh Juni ya, berarti masih ada 1 bulan lah untuk belajar untuk mengoptimalkan nilainya ini ya. Selama di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia, hafalannya sudah dapat berapa juz ini Mas Fauzan? Alhamdulillah dapat 1,5 juz. 1,5 juz ya? Iya. Berarti bisa dibilang 1 tahun setengah bisa dapat 1,5 juz ini ya. Luar biasa ini. Pola pembelajarannya seperti apa Mas, sehingga istilahnya bisa menambah hafalan terus, padahal padat kan jadwal sekolahnya itu? Kalau jadwal sekolah emang padat, cuman kalau pulang sekolah kan sore. Nah, habis asar itu ya memanfaatkan waktu itu untuk buat murojaah ataupun menambah hafalkan. Dari pihak sekolah ada pendampingan Mas untuk tahfidnya? Kalau pihak sekolah mungkin pelajaran tahfidz ada, tapi kalau hafalan lebih ke pondoknya. Oh, ke pondoknya ya. Baik, itu dia pemirsa salah satu santri yang ada di Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia, dan ini merupakan hasil pendidikan yang ada di sana ya Ustadz ya. Kalau selama ini hampir 15 tahun ya Ustadz ya. Dari Ustadz Ihsan bagaimana pendapatnya? Apakah yang dicita-citakan dahulu saat ini sudah mulai nampak hasilnya atau seperti apa ini Ustadz? Ya, alhamdulillah sudah menampakkan hasilnya. Yang ya ini diantaranya ini
kemarin dari siswa yang yang lulus kemudian diterima di PLTU Adipala Cilacap ya. Nah, itu sudah sudah ibaratnya oleh lingkungan itu sudah sudah ditokohkan lah sebagai dai. Jadi kalau ada kultum doa itu sudah dia yang ditunjuk. Iya, berarti memang nilai plusnya dari Pondok Pesantren dan SMK ini bukan hanya skill dia di dunia itu aja, Ustaz ya. Itu ya. Baik, mimpin ceramah itu juga bisa ceramah ya, tadi doa kultum, dan kultum ya, Ustaz ya. Nah, terus kemudian dia penggiat kegiatan kerohanian Islam di lingkungan PLTU Adipala tadi ya, Adipala itu. Baik, luar biasa ini. Selain kita lihat kondisi lingkungan saat ini sekitar kita kan dunia kerja banyak hal yang negatifnya ya, Ustaz ya. Ternyata dari Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia bisa membentuk generasi yang memberikan warna yang lebih positif ini ternyata, Ustaz ya. Ya, baik Ustaz dan Mas Fauzan, kita lihat sejenak ya. Dan untuk para pemirsa, kami masih undang Anda untuk yang ingin bertanya. Silahkan menghubungi kami di line telepon 0271 679 3000. Di line SMS kami juga buka, silahkan disampaikan di 0811 255 3000. Tetaplah bersama kami dalam program Edukasi. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Edukasi. Sore hari ini kita masih bersama dengan Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia pemirsa. Serta untuk Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan bisa melalui line telepon 0271 679 3000 atau di pesan WhatsApp dan SMS di 0811 255 3000. Baik Ustadz dan Mas Fauzan, kita lanjutkan ya perbincangan kita di sore hari ini. Saya coba ke Mas Fauzan ini ya Mas. Sudah hampir 2 tahun di Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia. Pernah mengikuti perlombaan apa saja ini Mas? Alhamdulillah lomba tahfidz Quran. Lomba tahfidz Quran ya? Dapat juara berapa ini Mas? Juara, saya lupa. Juara 3 kalau nggak salah. Alhamdulillah. Berarti tahun kapan ini Mas juaranya? Di awal kelas 1. Awal kelas 1 sudah mulai ikut lomba ya? Dan alhamdulillah dapat juara juga ya? Wah, luar biasa. Ini apakah memang prestasi ini juga digenjot Ustadz Fakih di Pondok Pesantren dan di SMK Robi Rodia ini? Ya, jadi setiap ada perlombaan yang itu merupakan potensi, minat dan bakat santri, kami informasikan dan kemudian kami bimbing untuk mengikuti. Terakhir kemarin kita juara harapan 2 senasional untuk lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional di Bogor. Masya Allah. Yang terakhir juara harapan 2 ya, tingkat nasional itu tingkat ya. Nasional. Luar biasa ini pemirsa. Baik, memang dalam hal pendidikan yang salah satu yang memotivasi memang prestasi-prestasinya ya Ustadz ya. Namun ada satu program tadi Ustadz, kelas internasional, boleh diceritakan ini Ustadz? Itu awal mulanya ada di sekolah dan Pondok Pesantren ini seperti apa Ustadz? Baik, jadi alhamdulillah kami termasuk yang pertama MOU dengan kemudian pihak yang ditunjuk oleh pemerintah Jerman yaitu Global Catalyst untuk kemudian mempersiapkan lulusan Pondok Pesantren SMK Robi Rodia untuk ke Jerman. Di program ini kemudian para santri setelah dari SMK atau setelah mondok kemudian di Jerman sudah ada pesantren mahasiswa di mana kemudian di situ mereka kuliah sekaligus kemudian kerja di Jerman tadi. Jadi kuliahnya beasiswa kemudian ditanggung oleh perusahaan di mana tempat bekerja tadi. Namanya program Audisbrung. Ini juga kemudian kerjasama kami yang kelima sebelumnya sudah dengan Jepang, kemudian Turki penyaluran alumni, kemudian juga ke Malaysia, ke Thailand untuk
program beasiswa kuliah, serta kemudian untuk di dalam negeri juga ada beasiswa para santri ke misal ke kampus-kampus yang menyediakan program beasiswa penghafal Quran, tahfidzul Quran, dan beasiswa untuk program santri mondok. Masya Allah, banyak sekali ternyata program-program beasiswa yang disediakan ya Ustadz ya di sekolah ini. Dan tadi kerjasama dengan di Jerman Audisbrunn ya Ustadz. Ini apakah sudah di SMK-nya sudah dapat beasiswa atau seperti apa Ustadz? Kalau program ini? Jadi di SMK ini persiapannya yaitu untuk kursus bahasa Jerman. Jadi kenapa ada kelas internasional, karena untuk mempersiapkan itu sehingga untuk mendapatkan sertifikat, kalau bahasa Inggris namanya TOEFL ya. Kalau di Jerman itu ya sampai sertifikat B1. Jadi ini sebagai syarat. Nah, untuk mendapatkan itu perlu persiapan dalam kursus tadi sebanyak 1000 jam untuk mengikuti kursus tadi dan mendapatkan sertifikat itu dengan tentu ujian dan tes yang diberlakukan. Baik, itu kalau semisal kita sudah masuk di pondok pesantren ini ya Ustadz ya. Lantas ada seleksi atau seperti apa Ustadz prosesnya? Ya, kalau dari kami kemudian kami sampaikan ke wali santri, dan yang kemudian berkomitmen ya kita sampaikan, kita musyawarahkan dan ikut program kelas internasional ke Jerman tadi. Untuk satu angkatan ada minimal atau maksimalnya Ustadz untuk peserta didik yang ikut program? Tidak ada. Ya. Tidak ada ya. Misal di angkatannya santri Fauzan ini ada 5 ya yang ikut ya, kita persiapkan gitu. Jadi ini sudah persiapan untuk kemudian menuju ke Jerman tadi. Masya Allah, berarti luar biasa ini pemirsa. Karirnya nanti bukan hanya berkembang di Indonesia ya, nanti bisa berkembang di luar negeri, dan tentu perkembangan teknologi di dunia barat kan lebih cepat ya Ustadz. Jadi ilmunya semakin besar juga, banyak juga yang akan didapatkan. Baik, Ustadz Ihsan, ini dengan berbagai fasilitas yang sudah ada, bagaimana tanggapan dari masyarakat sekitar dengan Ustadz mendirikan pondok pesantren dan SMK Robi Rodiyah ini? Ya, kalau masyarakat sekitar itu kan ibaratnya ya boleh dikatakan masyarakat tradisional ya. Jadi perkembangan teknologi ini tidak terlalu diperhatikan. Jadi yang malah banyak memperhatikan malah justru yang luar kota nih. Yang diantaranya yang masuk ini muridnya banyak yang dari luar kota dan bahkan luar pulau ya. Jadi ada dari Kalimantan, dari Sumatera, termasuk dulu ada dari Mentawai ya, itu ada juga dari Riau ada, seperti itu. Tapi kalau yang masyarakat sekitar ya taunya ini ya sekolah saja. Di sekolah ini mengembangkan teknologi itu tidak begitu sepertinya tidak begitu tertarik mereka itu. Yang penting adalah salah satu yang menjadi poin penting, ternyata pendidikan yang didirikan di pondok pesantren dan SMK Robi Rodiyah ini sudah diterima dari berbagai kalangan. Daerah manapun sudah datang ini ya Ustadz ya, ke Semarang. Apakah ini salah satu bentuk capaian yang bisa dibilang sukses dari Ustadz ketika mendirikan ini Ustadz? Ya, boleh dikatakan ya sukses dalam arti kan informasi tentang SMK Robi Rodiyah telah meluas di seluruh Indonesia, sehingga yang dari berbagai daerah dari pulau-pulau tadi pada yang mendaftar itu. Sedangkan tadi pada sisi lain itu untuk yang di tetangga ini kan kita beri fasilitas misalnya tadi diskon 50% gitu, tapi malah tidak pada tertarik itu. Barangkali memang itu adalah salah satu tantangan dari pondok pesantren SMK Robi Rodiyah ya Ustadz ya. Baik, ini kan bisa dibilang 24 jam santri itu di sekolah ya Ustadz ya, di pondok pesantren. Selaku orang tua yang mungkin kadang ingin menyekolahkan anaknya ini Ustadz di pondok pesantren ini kan tentu banyak pikiran, nanti makannya gimana, fasilitasnya gimana. Mungkin Ustadz Fakih bisa menjawab dan memberikan
apa ya, informasi kepada masyarakat luas ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah di pondok kita ada manajemen ya, artinya ada tim khusus untuk dapur ya, dengan biaya yang kemudian terjangkau ya, artinya dengan sekolah lembaga formal mendapatkan ijazah, kemudian juga nanti ada di pondok juga ada sertifikat pondok. Ini kemudian biayanya terjangkau ya, untuk makan juga kemudian ya apa, insya Allah sehat, artinya halalan thayyiban itu. Kemudian untuk fasilitas ya, karena orientasinya kepada pengembangan skill teknologi ya, untuk multimedia dan desain komunikasi visual ini kita kembangkan ke artificial intelligence ya, ke kecerdasan buatan, di mana para santri untuk kemudian mengembangkan AI tadi ya. Kemudian untuk listrik ya, alhamdulillah ini pembangkit tenaga listrik ini kan Robi Rodia ini pertama dan satu-satunya di Jawa Tengah. Ya. Pertama dan satu-satunya? Ya, di Jawa Tengah untuk program keahlian teknik pembangkit listrik ya. Jadi kita berusaha untuk berinovasi dengan energi terbarukan ya. Jadi tugas akhir para santri bagaimana membuat kemudian pembangkit dengan energi yang terbarukan ya. Jadi memanfaatkan yang ada, misal sampah, air dan sebagainya untuk menjadi sumber listrik. Baik, ini dia tadi pemirsa fasilitas yang akan didapatkan santri ya ketika nanti mondok di Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia ini pemirsa. Dan tadi kita dapatkan informasi baru, ternyata jurusan teknik pembangkit listrik yang di Jawa Tengah satu-satunya hanya ada di SMK Robi Rodia ya Ustaz? Wow. Kalau Anda pemirsa ingin menyekolahkan putra-putrinya dengan jurusan tersebut ya datangnya di Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia ya Ustaz ya? Ini tadi hanya untuk santri putra atau sebenarnya santri putri sebenarnya boleh ini Ustaz? Ada santri putri, ada pengasuhnya juga, kemudian juga ada programnya untuk putri dan pondoknya juga terpisah antara putra dan putri. Wow, bukan hanya putra pemirsa, putra putri insya Allah diterima ya Ustaz ya. Baik, untuk saat ini berarti jumlah santri ada berapa Ustaz? Keseluruhan ada 52. 52. Tenaga pendidik dan yang mengelola pondok pesantren Ustaz? Ada 15. Oh, 15 ya Ustaz ya. Sudah termasuk yang di pondok pesantren ya Ustaz ya? Sudah termasuk yang di pondok pesantren. Ini pemirsa fasilitas sudah disediakan sedemikian bagusnya hingga nanti untuk memaksimalkan para santri yang ada di sana ya Ustaz ya. Keilmuannya dapat, nilai agama pun juga insya Allah dapat ya Ustaz ya. Kalau ya Mas Fauzan yang dirasakan selama mondok di sana bagaimana Mas? Adakah ingin menyampaikan semangatnya kepada teman-teman untuk ajakannya bergabung atau seperti apa ini Mas? Ya, untuk motivasi untuk teman-teman bagaimana Mas? Untuk teman-teman bagaimana? Iya, Bang Mas Fauzan rasakan di SMK. Yang saya rasakan itu banyak motivasi dan harusnya diri kita itu berkembang karena ini kita untuk mempersiapkan untuk tahun yang akan datang seperti itu. Baik, dan yang Mas Fauzan rasakan fasilitas yang tadi disampaikan Ustadz, apakah memang benar adanya ya? Ya, itu benar adanya dan sangat membantu untuk pembelajaran secara berlangsung. Makanan di sana juga insya Allah halalan thayyibah ya Mas ya. Dan berarti tidak ada masalah ini pemirsa. Kan kadang ada persepsi negatif ya Ustadz ya untuk sekolah-sekolah yang istilahnya mondok dan lain sebagainya. Lantas yang Ustadz Ihsan ini harapkan ke depan dengan berkembangnya dunia pendidikan yang sedemikian hebatnya Ustadz, apa yang ingin Ustadz harapkan? Ya, kita terus mengadakan inovasi-inovasi ya, misalnya tadi seperti tadi misalnya pembangkit listrik ya, kita akan ada semacam miniatur pembangkit. Jadi anak-anak itu sekarang ini sudah bisa, ibaratnya kalau misalnya besok diterima jadi operator, itu bisa memparalel generator gitu. Jadi memparalel misalnya tadi apa yang harus sama supaya bisa diparalel ini. Nah, itu kita sudah ada di panel miniatur pembangkit. Jadi sudah seperti seolah-olah seperti sudah
sebagai operator PLTU gitu. Operator PLTU, dan kemudian dari segi di samping itu utamanya memang pembangkit, tapi juga diberikan hal-hal lain yang misalnya tadi instalasi, walaupun pada porsi yang lebih kecil, instalasi listrik maksudnya, terus juga AC. AC juga diberikan, sehingga banyak juga lulusan Robby Rodia yang kerja di hotel, di antaranya menangani instalasi listrik dan AC. Nah, ini jadi kalau tidak diterima di pembangkit masih bisa diterima di misalnya tadi tempat lain tadi. Baik, berarti memang skill yang diberikan sudah banyak dan siap kerja lah ya Ustadz nantinya. Walaupun nanti di dunia kerja banyak saingannya, tapi Ustadz sudah menjamin bahwasanya lulusan dari Pondok Pesantren dan SMK Robby Rodia ini memiliki nilai plus ya, nilai yang lebih spesial ini ya pemirsa. Baik Ustadz, kalau dari tingkat sekolah sendiri, Pondok Pesantren dan SMK dari Ustadz Fakih, barangkali ke depan adakah target yang ingin diraih ini Ustadz? Ya, jadi target yang pertama tentu adalah target kepribadian Muslim, yaitu semakin bertambah ilmu, semakin bertambah adabnya, akhlakul karimahnya, kemudian juga semakin bertakwa kepada Allah. Jadi moto kami takwa, terampil, tangguh. Kemudian yang kedua tentu santri Robby Rodia ini kan dipersiapkan menjadi hamilud dakwah ya, para pejuang dakwah dan hamilul Quran, dan juga membawa Al-Quran tadi, yaitu kemudian mereka bisa tidak hanya berdakwah dan hamilul Quran di lokal, tapi juga kemudian di Eropa, kemudian kita kerjasama dengan di Turki, di Jepang dan lain sebagainya. Harapannya mereka nanti menyebar ya, tidak hanya di Indonesia saja, tapi kemudian di belahan dunia yang lain. Jadi menjadi rahmatan lil alamin. Baik. Dan yang ketiga tentu adalah yaitu targetnya menjadi tadi santri memiliki skill yang kemudian sesuai dengan zamannya tadi ya. Dua jurusan ini adalah dua jurusan yang kemudian sekarang ya memang zamannya, yaitu multimedia, desain komunikasi visual, dan kemudian teknik pembangkit tenaga listrik ya. Jadi ini adalah ikhtiar kami untuk mempersiapkan generasi-generasi umat Islam yang kemudian memiliki kepribadian Islam, memiliki kemampuan, dan juga yang paling penting adalah dia beradab dan berakhlakul karimah. Wow, ini luar biasa, ini target yang diinginkan. Dan alhamdulillah saat ini sudah hampir 15 tahun, dan insya Allah target-target tersebut sudah mulai tercapai ya Ustadz ya? Iya, alhamdulillah. Sudah banyak yang menyebar di berbagai perusahaan dan menjadi kader dakwah juga tadi Ustadz ya? Baik Ustadz, tidak terasa ini sudah hampir 1 jam kita dalam program edukasi. Barangkali ini saya minta pesannya satu persatu. Pertama mungkin dari Mas Fauzan, ada pesan untuk teman-teman semua? Mungkin adanya moto. Baik, silakan. Kalau moto dari saya, istighfar untuk yang lalu, bersyukur untuk yang sekarang, berdoa untuk esok. Masya Allah, ini dia. Sekali lagi Mas, motonya Mas. Istighfar untuk yang lalu, bersyukur untuk yang sekarang, berdoa untuk esok. Ya, itu dia pemirsa, silahkan dicatat dan semoga ini bisa memotivasi moto dari Mas Fauzan tadi. Dari Ustadz Fakih, barangkali ada pesannya untuk para pemirsa, silahkan. Iya, pesan kami ya, mari tadi kita bangun generasi yang diridhai oleh Allah ini tidak bisa sendirian, tidak bisa hanya di lingkungan pondok, ada kemudian masyarakat, ada kemudian orang tua dan sebagainya. Maka perlu kemudian untuk membangun itu perlu sebuah sistem yang kemudian mengatur agar terbentuk generasi yang diridhoi oleh Allah. Ya, baik. Ya. Baik, sudah Ustadz pesannya? Ya maksudnya sistem yang kemudian bisa mengatur itu semua ya kembali kepada Islam ya, Quran dan Sunnah. Baik, Masya Allah. Baik, terakhir barangkali ada pesan dari Ustadz Ihsan. Ya, jadi moto dari SMK Robby Rodia ini sukses dunia, sukses akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Ya, jadi jangan sampai tadi
hanya memikirkan sukses dunia saja, tapi utamanya adalah sukses akhirat. Nah, tapi kalau kita hidup di dunia ya juga harus sukses di dunia. Ya, baik. Terima kasih Ustadz dan Mas Fauzan sudah berkenan hadir. Semoga nanti Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia ini semakin berkembang. Amin. Dan kita nanti bisa dapat kabar baru. Mungkin ada kru yang ada datang jadi dari SMK Robi Rodia ini Ustadz ya. Ada jurusan desain komunikasi visual ya Ustadz ya. Insya Allah nanti tahun depan akan berubah nama ya Ustadz ya. Lebih spesifik ke desain komunikasi visual. Dan ada teknik pembangkit listrik. Baik Ustadz Ihsan, Ustadz Fakih, Mas Fauzan, terima kasih. Salam sehat selalu. Amin. Dan semoga nanti perjalanan pulangnya ke Semarang juga selamat hingga tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya program edukasi dan telah kita dapatkan informasi yang luar biasa. Salah satu sekolah kebanggaan kita semua, Pondok Pesantren dan SMK Robi Rodia, menjadi salah satu lembaga yang membentuk generasi ke depan menjadi generasi yang rahmatan lil alamin. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.